Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leila Purnamasari yang saat ini sedang mengikuti PKDP tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video micro teaching yang digunakan sebagai tugas mengikuti PKDP 2026. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Saya mau pantun dulu boleh? Boleh. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya memberikan salam kepada teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita buka pada pertemuan kali ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk absen saya tidak perlu sebutkan satu-satu ya, alhamdulillah, karena pada hari ini mata kuliahnya siswanya hanya 4, berarti hadir semua ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya hari ini. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, perlu teman-teman ketahui bahwa capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah nanti diharapkan teman-teman mampu menganalisa segmentasi pasar lembaga pendidikan dan menentukan target pasar yang tepat ya, seperti itu. Nah, teman-teman kita masuk ke segmentasi, di mana segmentasi itu adalah proses membagi pasar yang tadinya heterogen menjadi kelompok-kelompok yang lebih homogen atau lebih kecil. Sehingga nanti ketika kita atau melakukan strategi pemasaran itu akan tepat sasaran ya, akan presisi atau pas. Nah, segmentasi itu ada apa aja? Yang pertama ada geografis, di mana di dalam geografis ini kita harus menentukan kota mana sih yang mau kita sasar atau kita tuju, atau wilayah mana atau daerah mana gitu ya. Wilayah mana nih? Kalau misalnya sekolah ya, kita sebagai lembaga pendidikan misalnya kita mau memasarkan lembaga pendidikan, semisal SD atau SMP gitu. Nah, itu kita mau mensasarnya ke daerah mana gitu. Misalnya kalau memang letaknya ada di Depok ya tentunya kita akan memilih Depok sebagai lokasi demografis yang akan kita sebagai segmentasi. Nah, lalu kedua ada demografis, di mana demografis ini ada apa aja demografis? Ada usia, ada juga pekerjaan, pendapatan, ada juga jenis kelamin. Nah, ketika kita menjual sesuatu produk, itu segmennya untuk demografis juga harus pas. Karena kalau misalnya kita menjual barang yang terlalu murah di kalangan yang misalnya lebih elit gitu, misalnya middle up gitu, tentunya barang yang kita jual itu akan sulit lakunya. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita jual barang-barang mahal di tempat yang mungkin daya belinya adalah kurang, itu akan sulit juga untuk lakunya. Sama ya. Jadi kita harus menjual di tempat yang pas, apakah pendapatan di sekitar wilayah itu berapa, apakah memang mereka kategori menengah ke bawah atau menengah ke atas, itu kita harus sesuaikan juga. Nah, misal saya sering mencontohkan produk itu seperti contohnya misalnya saya jual gorengan seharga 1.000 atau 1.500. Kalau saya jual di kalangan artis atau pejabat misalnya untuk snack makan mereka atau untuk snack rapat mereka, kira-kira laku nggak teman-teman? Ya, laku atau tidak? Kurang laku ya. Kenapa? Karena terlalu murah ya, terlalu murah. Kenapa terlalu nggak laku? Karena bagi mereka, loh ini makanan apa nih 1.000-an, tepungnya dari apa gitu ya, minyaknya dari apa gitu, atau mungkin kok bisa murah banget gitu. Itu bukan level mereka makan harga segitu, ya. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya kita jual, ada teman saya jualan aram-aram mie, harganya satu aram-aram itu Rp8.000. Lalu saya jual di perkampungan yang biasa beli gorengan tuh 1.000 atau 1.500. Kira-kira arem-arem yang sama seperti lontong biasa yang
kecil itu dengan harga 8.000 kira-kira laku apa enggak? Laku enggak? Enggak laku, betul. Karena apa? Karena memang daya beli mereka kurang gitu ya. Mereka nggak akan bisa beli dengan harga segitu. Makanya dengan harga yang pas, dengan kita mensasar demografis yang pas, di tingkat pendapatan yang pas, maka itu akan mempermudah atau akan memperlancar kegiatan pemasaran kita. Yang selanjutnya adalah psikografis. Di sini berdasarkan gaya hidup, nilai, dan minat pribadi. Kalau di dalam digital marketing itu pasti sangat terbuka ya, sangat kelihatan. Karena apa? Karena si Meta itu membaca bahwa mereka bisa tahu secara analitik, mereka akan membaca apa aja sih yang kita minati gitu. Bahkan ketika kita ngomong apa gitu ya, kadang-kadang kalau kita scroll yang ditunjukin itu, ya betul ya. Misalnya kita lagi cari sepatu gitu, nanti kita lihat IG cari sepatu, kita lihat Facebook cari sepatu, ada sepatu, ya kita lihat marketplace juga ada sepatu gitu. Karena memang mereka bisa membaca apa yang kita inginkan atau gaya hidup kita seperti apa. Nah, kita lihat ya teman-teman, sekarang mungkin ada beberapa pertanyaan teman-teman waktu kuliah di sini, ya. Kira-kira kenapa pilih kuliah di sini? Kamu mungkin? Kalau saya mungkin karena dekat rumah. Dekat rumah, oh, oke, good. Kalau kamu? Terjangkau, biayanya terjangkau, nggak mahal ya. Alifa? Melihat dari outputnya ya Ustazah. Outputnya kenapa emang? Outputnya banyak dari lulusan yang gue ini jadi kepala sekolah. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Berarti outputnya bagus ya, jadi mau belajar di sini. Nah, kalau Selfie apa nih Selfie? Rekomendasi dari dosen Adimusnya. Oh, oke. Akhirnya ke sini. Oh, Masya Allah. Iya, itu ya. Sebenarnya teman-teman tuh macam-macam ya alasannya kenapa bisa masuk ke sini. Sehingga ada yang dari rumahnya dekat mungkin, ada yang tadi karena pengajarnya juga mungkin ya ada ya, mungkin juga karena tadi kualitas kelulusannya bagus sehingga ada yang jadi kepala sekolah dan seterusnya. Nah, itulah yang dinamakan segmen ya teman-teman ya. Jadi sekolah ini mensasar segmen siapa sih yang akan disasar gitu ya, sehingga nanti ketika segmennya pas, ketika targetnya itu pas, maka sekolah itu akan bisa berkembang. Begitu juga seperti kita melihat sebuah produk, sebenarnya sebuah produk itu bisa jadi katanya, oh kenapa sih saya kalau jualan seringkali nggak laku gitu ya. Bisa jadi karena produknya, tapi bisa jadi yang paling faktor utama adalah karena segmennya tidak pas. Nah, kalau saya kasih contoh nih teman-teman, saya mau jualan apa misalnya, Pampers untuk bayi. Kira-kira segmennya siapa teman-teman? Segmennya siapa? Ya? Kalau saya jualan Pampers, yang saya jualan ke siapa? Targetnya siapa? Orang yang sudah punya anak, betul. Usianya berapa? Ya, kira-kira usianya berapa? 20 sampai ke atas bisa, yang sudah pernah nikah atau yang sudah nikah biasanya di umur 20 gitu ya. Jadi targetnya di situ. Ya, betul ya, bisa juga ya. Bisa jadi, nah target itu bukan hanya untuk semua orang gitu ya. Target itu nggak boleh melebar. Target itu harus spesifik. Spesifik harus tepat gitu. Kalau misalnya kita lihat angka panah di sini, memang harus tepat sasaran. Jadi nggak boleh terlalu lebar. Misalnya usia, saya produksi sambal usia dari 3 tahun sampai 60 tahun. Kok bisa lebar banget gitu ya? Kan sambal. Tapi kan anak saya 3 tahun suka sambal kok gitu. Jadi kita
bikin target atau bikin segmen itu harus spesifik. Jadi harus lebih ya kira-kira kalau yang doyan summer rata-rata orang pada umumnya tuh usia berapa gitu ya. Jangan pemikiran satu atau dua orang saja, tetapi untuk standarnya kira-kira seperti itu. Seperti misalnya usia berapa sih kan, karena kalau misalnya kita nanti beriklan di sosial media marketing, di misalnya di ads manager gitu ya, atau di Meta Business Suite, kalau targetnya itu terlalu lebar maka akan sulit ya, akan banyak budget yang akan kita keluarkan. Selanjutnya adalah positioning. Positioning itu apa sih? Positioning itu adalah strategi menanamkan citra kita sebagai lembaga pendidikan misalnya, atau sebagai yang punya produk ke dalam benak konsumen, sehingga lembaga kita tuh punya identitas dan orang tuh mikir kita sebagai apa gitu ya. Itu mudahnya seperti itu. Kita ketika mendengar SMP IT Alku 2 atau STAI Alku 2, orang-orang tuh mikirnya apa sih? Nih kalau saya kasih contoh, kalau orang dengar kata gontor misalnya, yang dipikirkan apa? Dua bahasa. Ya, dua bahasa, betul. Dia dua bahasa, dia pakai bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kalau pernah dengar Islam Cendikia nggak? Insan Cendikia pernah dengar? Apa yang terbesit di Insan Cendikia? Pinter. Yang masuk Ihsan Cendikia itu sekolah nomor 1 ya, grade-nya nomor 1 di Indonesia. Jadi kalau ada orang terbesit Ihsan Cendikia itu, oh anaknya pinter-pinter gitu. Nah, bagaimana dengan sekolah kita? Sekolah kita mau dipandang apa sama orang, sama konsumen? Kira-kira kalau sebut kata Alku 2 apa gitu ya? Brandnya harus seperti itu. Kita mau di segmen mana? Apakah segmen mungkin ada pesantren berbasis teknologi gitu ya misalnya. Apakah mau ke situ? Atau misalnya sekolah berkarakter, bisa seperti itu. Jadi kita harus tahu nih segmen kita berada di segmen mana. Karena kalau kita tidak tepat segmennya, maka orang nggak akan mengingat kita, tidak mengingat kira-kira apa sih sekolah kita tuh seperti apa, brandnya ada di mana, gitu seperti itu. SMP ya. Oke teman-teman, ada pertanyaan? Ya, boleh. Selfie, silakan. Pertanyaannya itu, jika seluruh pesaing menggunakan segmen yang sama, strategi apa yang dilakukan perusahaan agar perusahaan tersebut tetap unggul? Oke, jadi ini ada beberapa kompetitor sama nih segmennya gitu ya sama kita. Tapi gimana sih caranya supaya kita bisa lebih unggul dibanding kompetitor yang lain dengan segmen yang sama gitu ya. Seperti itu ya pertanyaannya ya. Ya, sebenarnya sama atau tidak segmennya itu tergantung dari kualitas perusahaan sendiri ya. Atau kalau misalnya kita di sini adalah contohnya lembaga sekolah, berarti lembaga pendidikan itu sendiri. Kalau misalnya segmennya mana nih? Karena apa? Setiap lembaga pendidikan itu mempunyai segmen yang beda-beda. Bahkan kita dalam branding, saya ajarin juga anak S2 itu branding. Mereka di dalam branding itu mereka punya misi, visi dan lain-lain yang berbeda gitu. Dan tentunya pasti walaupun ibaratnya sama, karena memang kualitas sendiri atau value yang dimiliki lembaga tersebut adalah berbeda. Kalau di perusahaan mungkin kalau suatu produk, mereka memiliki produk yang berbeda gitu ya, kualitasnya berbeda, terus juga kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh produk itu berbeda gitu. Itu maka nggak masalah ya, kita bisa tetap unggul. Pada apa? Kenapa? Bagaimana caranya kita tetap unggul gitu? Kita bisa tetap unggul kalau value kita lebih bagus dibanding mereka. Dengan segmen yang sama, ketika kita memiliki keunggulan yang lebih, maka tentunya customer kira-kira akan pilih siapa? Kalau customer mereka akan memilih yang produknya lebih unggul
atau produknya biasa aja kira-kira? Yang lebih unggul pasti ya, seperti itu. Jadi nggak masalah. Kalaupun segmennya sama misalnya gitu. Nah, setelah tadi saya jelaskan mengenai segmen target dan positioning, sekarang saya akan kasih pertanyaan nih. Ya, coba Alifa, kalau misalnya kamu menjadi manajer di salah satu sekolah gitu ya, SMP atau SMA. Nah, terkait dengan segmen target dan positioning, apa yang akan kamu lakukan? Boleh mungkin maju ke depan? Oh ya, deh di sini aja deh, nggak apa-apa deh. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Kalau saya jadi manajernya, Nah, saya akan memasarkan, memprioritaskannya ke lulusan SMA, SMK atau MA yang kisaran usianya itu 17 tahun sampai 22 tahun. Yang sedang mencari perguruan tinggi untuk melanjutkan pendidikannya. Nah, ini berarti kalau kamu sebagai manajer atau bagian PPDB gitu ya di sebuah kampus misalnya ya. Nah, tadi kamu bilang milih SMA atau SMK. Nah, kira-kira alasannya apa? Karena apa? Segmennya bagaimana? Terus daya jangkaunya seperti apa gitu? Kenapa? Alasannya apa? Karena itu segmen yang paling terbesar dan paling berpotensi ya mengikuti jenjang pendidikan, di mana ada SD, SMP, SMA, dan setelah SMA itu untuk melanjutkan pendidikannya lagi melalui perguruan tinggi. Terus juga melihat dari bertambahnya lulusan SMA, SMK, dan MA, terus juga melihat keadaan yang sekarang itu pastinya siswa-siswa SMA ini mereka melek terhadap pendidikan, terus juga pastinya ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian juga memiliki kebutuhan yang sesuai dengan layanan yang ditawarkan dari perguruan tinggi tersebut. Ada lagi kira-kira? Di zaman yang modern ini, yang serba digital, juga mudah dijangkau, terus juga melalui platform-platform kayak Instagram, TikTok, terus juga ada Threads bahkan. Dari situ mungkin bisa memasarkan perguruan tinggi gitu kan, karena juga pasti di zaman ini nggak ada orang yang nggak scroll HP. Oh iya, oke, good. Iya, thank you ya jawabannya ya, luar biasa ya, betul ya. Kalau misalnya katanya nih Alifa mau ditunjuk menjadi manajer salah satu perguruan tinggi, apa sih yang dia lakukan terkait segmen target dan positioning gitu ya? Itu dia apa? Memilih apa gitu? Ya ternyata memang dia akan mensasar SMP dan SMA dan SMK ya, di mana memang itu adalah target pasarnya. Target pasarnya lalu dengan menggunakan apa ya, kalau memang di era sekarang ini kan tentunya semua teman-teman pada pakai sosial media ya, pada pakai sosial media, pada pakai scrolling gitu. Nah, kesempatan itulah nanti kampus akan memasarkan melalui sosial media dengan konten-kontennya yang kreatif, tentunya akan memasarkan melalui TikTok. Kenapa? Bisa TikTok, bisa Instagram, karena memang segmen anak-anak SMA itu memang suka melihat itu gitu ya. Di usia-usia mereka memang sering sekali scroll TikTok, scroll Instagram, seperti itu. Nah teman-teman, sekarang kita sudah sampai di akhir materi tentang segmentasi target dan positioning atau STP. Kalau disimpulkan, STP itu bukan sekedar teori pemasaran, tapi cara berpikir yang membantu sebuah lembaga menentukan siapa sih yang ingin dilayani, apa sih yang benar-benar dibutuhkan oleh mereka, dan bagaimana lembaga bisa tampil berbeda dibanding yang lain. Kalau dalam konteks lembaga pendidikan Islam,
Segmentasi berarti memahami karakter calon peserta didik dan orang tua mereka. Target berarti memilih segmen yang paling sesuai dengan visi, misi, dan kemampuan lembaga. Sedangkan positioning adalah membantu citra yang kuat di benak masyarakat. Kita mau dipandang apa? Karena teman-teman, pada akhirnya strategi STP bukan hanya tentang menarik lembaga lebih banyak peserta didiknya juga, tetapi tentang menghadirkan pendidikan yang tepat sasaran, memberikan manfaat yang nyata, dan menjadi bagian dari ikhtiar mencetak generasi yang berilmu, berakhlak mulia, serta siap menghadapi tantangan masa depan. Alhamdulillah teman-teman, kita telah akhiri perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya, boleh saya pantun? Boleh. Oke. Si cantik si Turokoya, Cakep. kalau belum nikah nggak boleh disentuh. Cakep. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.